Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham PBV paling rendah di bursa, hanya 0,18 kali. Hutang rendah dengan DER 10% dan laba naik 33%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Berikut ini beberapa poin plus minus dari saham yang akan kita bahas. Poin plus, saham ini merupakan perusahaan dengan PBV terendah yang mampu menghasilkan kenaikan laba 33% hingga September 2022. Selain itu, rasio utang DER hanya 10% dan punya NPM 150%. Poin minus, valuasi PER sudah tidak murah dan ROE hanya 1,2%. Ditambah lagi, labanya naik bukan karena pendapatan operasional, tapi karena pendapatan lain-lain. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. GWSA punya aset 7,8 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 7,55 triliun. Artinya aset GWSA naik 3,31% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7,8 triliun, perusahaan punya investasi entitas asosiasi 3,63 triliun. Artinya 46,54% aset GWSA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,97%. Selain investasi entitas asosiasi, ada juga properti investasi. Dari total aset 7,8 triliun, perusahaan punya properti investasi 2,22 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset GWSA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,91%. Kedua, liabilitas. GWSA punya liabilitas 746 miliar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 563 miliar. Artinya hutang GWSA naik 32,50% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 746 miliar, perusahaan punya utang bank jangka panjang 464 miliar. Artinya 62,20% hutang GWSA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 42,77%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga uang muka penjualan. Dari total liabilitas 746 miliar, perusahaan punya uang muka penjualan 156 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas GWSA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,30%. Ketiga, ekuitas. GWSA punya ekuitas 7 triliun sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,93 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,01%. Dari total ekuitas 7 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 5,94 triliun. Artinya 84,86% ekuitas GWSA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,02%. Keempat, pendapatan. GWSA punya pendapatan 43,66 miliar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 38,97 miliar. Berarti pendapatan GWSA naik 12,03% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. GWSA punya biaya pokok penjualan sebanyak 23,68 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 18,57 miliar. Berarti biaya pokok naik 27,52% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. GWSA mampu menghasilkan laba sebanyak 65,54 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 49,95 miliar, berarti laba perusahaan naik 33,89% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. GWSA punya ROE 1,25% dengan NPM 150%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 10,67%. Rasio keuangan perusahaan terlihat unik. Mereka mempunyai NPM 150% tapi ROE hanya 1%. Menurut Mimin, hal ini tidak menarik. Meski jika dilihat dari aspek utang, perusahaan punya utang yang sangat rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 14,2 kali dan PBV 0,18 kali. Valuasi PBV GWSA sangat rendah, hanya 0,18 kali. Tapi PER saham ini sudah cukup tinggi.
Padahal laba perusahaan naik hingga 33%. Berarti seharusnya valuasi PER-nya bisa lebih tinggi lagi dari 14 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Investasi asosiasi dan properti investasi yang meningkat berdampak pada kenaikan laba. 2. Bertambahnya utang bank membuat liabilitas meningkat. 3. Ekuitas naik karena saldo laba. 4. Kenaikan biaya lebih besar dari pendapatan. Tapi kenapa laba bisa tumbuh 16 miliar? Ternyata karena ada pendapatan ekstra dari entitas asosiasi. 5. Rasio keuangan tidak menarik. 6. PBV sangat rendah tapi tidak dengan PER. Demikian analisis singkat saham GWSA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Thank you.